Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai laptop yang sangat cocok untuk kalian para pelajar atau para mahasiswa baru. Selain laptop ini punya daya tahan baterai awet, tapi laptop ini juga dapat kalian pakai untuk bermain game. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan videonya, mengingatkan untuk teman-teman bahwa video kita akan selalu tampil di hari Rabu jam 6 sore dan hari Minggu jam 12 siang. Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kita. Apa laptopnya? Ini dia. Di depan saya terdapat Asus VivoBook A416EP FHD 352 yang menggunakan Intel Core i3 Tiger Lake atau Intel Core i3 generasi ke-11 dengan SKU 1115G4 yang memiliki 10 nanometer superpin teknologi untuk fabrikasinya, 2 core 4 thread, dan memiliki TDP di 28 Watt, serta untuk base clocknya sendiri di 3,0 GHz dan maksimal di 4,1 GHz. Untuk memorinya di 4GB DDR4 3200 dan kalau kita upgrade nanti, kita cek nanti terdapat slot tambahan, saya sarankan untuk kalian upgrade menjadikan 8GB 3200 untuk speednya. Dan storage-nya sendiri di 512, ini storage yang cukup besar, dan SSD NVMe. Laptop ini juga memiliki GPU atau iGPU di Intel UHD grafik dan dikombinasikan dengan Nvidia GeForce MX 332GB GDDR5. Dan Asus membanderol laptop ini di harga SRP di 7.999.000, tapi di harga pasaran rata-rata dipasang di harga 8.399.000 include garansi 2 tahun serta Office Home Student 2019. Untuk keseluruhan bahan yang digunakan, laptop ini menggunakan plastik polikarbonat. Walaupun plastik, finishingnya tidak terkesan murahan atau kalian masih merasakan sisi kokoh dari laptop ini. Seperti biasa, untuk di punggung layar terdapat logo Asus, tapi memang logonya tidak emboss atau dicat seperti biasa. Dan dimensinya sendiri di 32,5 dikali 21,6 serta ketebalannya di 2 cm dan bobotnya sendiri cukup ringan untuk kelasan laptop 14 in di 1,5 kg saja. Untuk layarnya sendiri dia menggunakan 14 in anti glare dengan TN panel dan didukung 220 nits untuk tingkat kecerahannya serta 45% NTSC color gamut atau setara dengan 58% sRGB. Ini sangat normal untuk laptop kelasan entry level. Tapi yang cukup menarik adalah untuk resolusi layarnya di 1080 alias Full HD dengan rasio 16:9. Sepertinya untuk tahun 2021 atau lebih, layar Full HD akan menjadi patokan yang cukup signifikan untuk kelasan laptop entry level. Untuk frame layarnya seperti biasa, Asus menggunakan 4 frame tipis yang mereka beri nama Nano Edge Display. Di atas terdapat webcam dengan 480p 30 frame per second yang menurut saya secara kualitas sangat standar atau oke lah untuk kelasan harganya. Di bagian bawah frame terdapat logo Asus yang di emboss, ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan logo Asus di bagian punggung layar. Sekarang kita akan beralih ke bagian palm rest-nya. Tombol power masih menjadi satu dengan keyboardnya dan tipikal keyboardnya ini sangat enak dan tidak terkesan murahan, sama persis seperti yang dipakai di Asus E410MA. Dia memiliki 3 level tingkat kecerahan backlit yang dapat kalian atur menggunakan tombol F4 dan F5. Untuk touchpad-nya sendiri dia lebih center terhadap spasi dan sudah didukung Windows Precision Driver walaupun tanpa fingerprint sensor. Untuk masalah portnya sendiri, bisa dikatakan laptop ini memiliki port yang sangat lengkap meninggalkan RJ45 port. Di bagian kanan, Asus menyematkan Kensington Lock, 2 buah port USB Type-A 2.0, combo jack audio, dan micro SD reader. Di bagian kiri terdapat DC-in dan 1 buah USB Type-C 3.2 generasi yang pertama, HDMI, dan USB Type-A 3.2 generasi yang pertama. Untuk fitur atau software pendukungnya, seperti biasa Asus selalu menyematkan software My Asus untuk kalian dapat gunakan untuk setting baterai, performance, mic, speaker, layar, dan lain sebagainya. Untuk speakernya sendiri sudah tersertifikasi oleh Sonic Master yang semuanya dapat kalian atur di software My Asus. Sekarang, sudah penasaran dengan performance dari Intel Core i3 generasi 11 dan MX 330 untuk kelasan laptop entry level? Kita akan cek. Seperti biasa, pengujian pertama SSD-nya kita menggunakan Crystal Dismark dan kita mendapatkan hasil yang sangat cepat untuk kelasan laptop di harga 8 jutaan.
yaitu di 2360 untuk read-nya dan 1388 untuk write-nya. Lanjut ke simulasi rendering dan posisi kita tes sekarang. Adobe Premiere 2020 kita sedang error dan kita akan ulangi, dan ini dia hasilnya. Dengan catatan, video durasi 1 menit 4K cut-to-cut tanpa efek serta single layer. Lanjut ke 3D rendering menggunakan Blender 3D Modeling BMW, dan CPU rendernya tidak bisa dikatakan cepat-cepat amat dengan waktu 13 menit 47 detik. Tapi hasil ini sangat membaik saat menggunakan GPU render, dan hasil yang kita dapatkan di 9 menit 28 detik. Ini hasil yang cukup meyakinkan sekali lagi untuk kelasan laptop di harga 8 jutaan. Untuk pengujian sintetisnya di R15 dan R20, di R15 kita mendapatkan skor di 508 CB, dan ini skor yang sedikit kalah jika dibandingkan dengan Intel Core i5 1035G7, dan di R20 single core performance kita mencatatkan di 491. Ini skor yang cukup meyakinkan jika dilihat dari single core performance. Untuk multicore-nya di 1288 dan kita looping 10 kali untuk kita cek konsistensinya. Dan seperti biasa atau kebanyakan Intel Tiger Lake lainnya, laptop ini juga sangat konsisten berkat prosesor Intel generasi ke-11-nya, dan di pengujian 10 kita mendapatkan skor di 1263 poin. Kita akan tes CPU dan GPU-nya sekaligus menggunakan 3D Mark Firestrike, dan skor yang kita dapatkan cukup meyakinkan di 3246 berkat MX330-nya. Walaupun GPU ini merupakan GPU yang low seri, setidaknya dapat mendongkrak performance dari A416EP ini. Untuk suhunya sendiri di 90 derajat untuk GPU-nya dan 87 derajat Celcius untuk CPU-nya. Walaupun secara suhu tinggi, tapi laptop ini lolos uji stress test dengan hasil yang sangat meyakinkan di 98,7%. Dan berikut adalah grafik Firestrike dari tipe-tipe laptop yang setara dengan laptop A416EP ini yang sudah kita review. Untuk pengujian gamingnya seperti apa? Ini dia. Game pertama kita menggunakan Dota 2 dengan resolusi Full HD dan grafik kita buat low tapi tetap full render. Laptop ini atau tipe ini mampu mencapai hingga 100 frame per second, tapi rata-rata di 90 frame per second. Mengingat ini layarnya merupakan layar 60Hz, kita akan tingkatkan grafiknya untuk mendapatkan hasil grafik yang lebih baik. Saat settingannya kita ubah ke Full HD dan Medium to Low serta tetap full render, Asus A416EP ini mampu bertahan atau rata-rata di sekitar 49 hingga 55 frame per second. Game yang kedua kita menggunakan CSGO dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat low. Kita rata mendapatkan kurang lebih sekitar 70 hingga 80 frame per second. Game selanjutnya kita menggunakan Genshin Impact dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat low. Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 40 frame per second. Ini sangat baik untuk kelasan laptop di harga 8 juta dan Intel Core i3. NFS Hit dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat low, kita hanya mendapatkan kurang lebih sekitar 20 hingga 25 frame per second. Untuk suhunya cukup panas sebenarnya, untuk GPU di 90 derajat Celcius dan CPU-nya di 92 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan bisa dikatakan di bagian kanan ini masih sangat aman, tapi di bagian kiri ini mulai terasa hangat, terutama di bagian keluaran exhaust-nya sebelah sini. GTA 5 dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat normal, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 60 hingga 75 frame per second. Sangat playable dengan setting seperti ini.
Far Cry 5 setting resolusi Full HD dan grafik low. Laptop ini hanya mendapatkan di 25 hingga 27 frame per second saja. Jadi kurang cocok untuk kalian bermain game ini di laptop A416EP. PES 2021 dengan resolusi Full HD, kalian masih mendapatkan kurang lebih sekitar 45 frame per second. Dan di setting seperti ini masih sangat nyaman. Tapi untuk lebih baik kalian turunkan resolusinya untuk mendapatkan FPS maksimal di 60 frame per second dengan resolusi 720. Berikut adalah hardware dari Asus VivoBook A416EP. Terdapat satu buah fan, satu buah heat pipe, dan satu buah exhaust. Untuk SSD-nya berada di pojok kiri atas atau di atas fan dengan kapasitas 512 GB. Jika kalian mau upgrade, kalian harus lepas dan pasang yang lebih besar. Di tengah terdapat slot RAM tambahan dan saya sarankan kalian upgrade ke 8 GB untuk kalian lebih nyaman editing ataupun sekedar Photoshop dengan resolusi besar. Untuk kapasitas baterainya sendiri di 4850 mAh dengan 37 Wh. Untuk konektivitasnya dia menggunakan Wi-Fi AC dan Bluetooth 5.0. Pada pengujian baterai kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office, laptop ini mampu mencatatkan waktu lebih dari 6 jam. Itu pun dengan catatan brightness kita buat 50%, Wi-Fi off, backlit kita buat off, serta kita buat balance performance. Tapi untuk video playback, laptop ini juga mampu bertahan hingga 6 jam, tapi untuk multitasking, laptop ini bertahan di 5,5 jam. Jadi cukup meyakinkan dan cukup nyaman untuk kalian pakai berlama-lama. Dan laptop ini sangat cocok untuk kalian, para pelajar atau para calon mahasiswa baru yang membutuhkan laptop memiliki performance yang cukup menjanjikan yang bisa kalian pakai untuk berbagai macam hal, dan setidaknya laptop ini juga masih enak untuk kalian pakai bermain game. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 7,5, untuk fiturnya kita berikan skor 7,5, performance jika dilihat dari harga kita berikan skor 8. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.